Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Sekarang kita akan membahas sebuah kasus yang dulu sangat menghebohkan, di mana 11 orang ditemukan bertumpuk di dalam sebuah kamar mandi kecil yang menyebabkan 6 orang tewas kehabisan oksigen. Senin 26 Desember 2016, dua remaja bernama Sheila Putri dan Diona Arika yang berusia 16 tahun berencana untuk pergi jalan-jalan. Akan tetapi rencana itu gagal karena Diona tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Lalu pada Selasa 27 Desember 2016, sekitar pukul setengah 10 pagi, Sheila mendatangi rumah Diona Arika, sebuah rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung, Jakarta Timur, untuk memastikan apa yang terjadi. Sesampainya di sana, tidak ada terlihat satu orang pun dan pintu depan tidak terkunci. Ia masuk ke dalam, lalu sayup-sayup ia mendengar suara rintihan di kamar mandi. Di rumah yang kosong dan ada suara rintihan di kamar mandi, Sheila ketakutan. Ia berlari ke pos security melaporkan hal itu. Satpam dan polisi serta beberapa warga yang penasaran langsung mendatangi rumah Diona. Mereka juga mendengar rintihan itu di kamar mandi. Salah satu petugas berusaha membuka paksa pintu kamar mandi yang dikunci dari luar dan gagangnya seperti dirusak dengan sengaja. Setelah bersusah payah membuka pintu kamar mandi, mereka terkejut melihat tubuh-tubuh yang bertumpuk di dalam kamar mandi dengan posisi tengkurap maupun telentang. Lantai tergenang air akibat keran terbuka. Langsung security dan para warga membantu untuk memindahkan tubuh yang bertumpuk-tumpuk itu ke ruang tengah. Diketahui saat itu ada 5 orang yang masih bernafas dan 6 lainnya sudah tidak bernyawa. Mereka yang tewas adalah Dodi Triono, kepala keluarga, Diona Arika, anak tertua, Dianita Gema, anak bungsu, Amel, teman Gema yang menginap di sana, Yanto dan Tasrok, mereka sopir keluarga. Dan yang selamat adalah Zanet Kalila, anak kedua, Emi, Santi, Fitriani, dan Windy yang merupakan ART di sana. Mereka semua langsung dibawa ke Rumah Sakit Kartika, Pulau Mas. Polisi mulai menyelidiki kasus ini, mengumpulkan bukti-bukti dan pernyataan para saksi. Terlebih dahulu, mari kita bahas siapakah Dodi Triono ini. Dodi Triono, 59 tahun, adalah insinyur lulusan Universitas Indonesia. Ia bekerja sebagai arsitek. Sudah banyak proyek-proyek besar yang dijalaninya. Bahkan ia dekat dengan Jokowi saat masih menjabat sebagai gubernur DKI. Selain itu, ia juga mempunyai hobi mengoleksi mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, dan Hummer. Ia sudah menikah sebanyak 3 kali. 2 pernikahannya berakhir dengan perceraian. Dan yang ketiga, ia menikah dengan wanita bernama Agnesia, seorang model asal Makassar yang saat itu sedang mengandung anak pertamanya dengan Dodi. Sekarang kita kembali ke kasus. Polisi memperkirakan pelaku tidak kurang dari 3 karena Zanet, sang anak kedua, mengatakan jika ada orang asing rame-rame masuk rumahnya. Zanet ini kesusahan bicara karena ia tunawicara. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk membongkar kasus ini karena terdapat beberapa CCTV di rumah Dodi yang memperlihatkan jelas apa yang terjadi dan siapa saja pelakunya. Dari CCTV, ada 4 orang asing yang mendatangi rumah Dodi memakai mobil. 1 orang menunggu di mobil dan 3 lainnya masuk. 1 orang pelaku yang jalannya pincang. Ia adalah Ramlan Butar-Butar, seorang residivis kasus perampokan dengan kekerasan, perkosaan, bahkan pembunuhan. Ia juga terkenal sebagai jaringan geng Korea Utara karena ia dan rekan-rekannya pernah merampok warga negara Korea Utara di Jakarta beberapa tahun sebelumnya. Rekan-rekannya adalah Erwin Sutumorang, Ridwan Sitorus, dan Alvin Sinaga. Hanya berselang 1 hari, Rabu 28 Desember 2016 sore, Ramlan dan Erwin berhasil diciduk di rumah kontrakan mereka di Rawalumbu, Bekasi Timur, Jawa Barat. Ramlan tewas setelah ditembak polisi karena melakukan perlawanan, sedangkan Erwin ditembak kakinya karena mencoba kabur. Setelahnya, polisi langsung bergerak ke Villa Mas Indah Blok C, Bekasi Utara, tempat persembunyian Alvin Sinaga. Ia juga ditembak di bagian kaki karena melakukan perlawanan dan mencoba kabur. 1 orang lagi, Ridwan Sitorus alias Ius Pane,
ternyata langsung kabur kembali ke Medan setelah kejadian. Ia berhasil ditangkap di Pul Bus Antar Lintas Sumatera, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Dalam pengakuan para tersangka, didapatlah jalan cerita perampokan itu. Pada hari Minggu 25 Desember 2016, mereka merental mobil Suzuki R3 putih berkeliling untuk mencari rumah yang bisa dirampok. Sampailah mereka di sebuah rumah di Pulau Mas Utara, Pulau Gadung yang sepertinya bisa dirampok. Mereka bolak-balik survei rumah itu pada jam 8 hingga 10 pagi untuk mempelajari kebiasaan penghuni rumah. Setelah menentukan rumah target, mereka pergi ke daerah Bogor dan bermalam di sebuah wisma, lalu menyusun rencana. Ramlan dan Ridwan membawa airsoft gun, Erwin membawa golok, dan Alvin menunggu di mobil. Esok paginya, Senin 26 Desember 2016, mereka kembali menuju rumah Dodi setelah sebelumnya mengganti terlebih dahulu plat nomor mobil rental itu. Ramlan dan Erwin turun masuk ke teras. Di sana ada sopir Dodi bernama Tarso. Ramlan menodongkan airsoft gun kepada Tarso. Sementara itu, Ridwan menyusul masuk ke rumah dan mengejar penghuni rumah lain, menyuruh mereka jongkok di ruang keluarga. Saat itu, ada 6 orang penghuni yang dikumpulkan. Selanjutnya, Ramlan dan kawan-kawan menyuruh para korban ini untuk masuk ke kamar mandi pembantu yang hanya berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Ridwan berkeliling dan mendapati 1 orang lagi sedang menyetrika baju di belakang. Dimasukkan juga ke kamar mandi. Total ada 7 orang di kamar mandi sekarang. Setelahnya, Ridwan naik ke lantai 2 dan menemukan Zanet. Zanet dibawa ke kamar mandi. Ridwan kembali naik ke lantai 2, memeriksa setiap kamar. Di kamar Dodi, ia menemukan Dianita dan Diona. Mereka berdua dibawa dan dimasukkan ke kamar mandi. 10 orang sudah di dalam sana. Lanjut, mereka menggeledah kamar di rumah itu. Tidak lama, Alvin memberitahu bahwa Dodi datang dengan mobilnya. Ramlan dan Erwin ke halaman untuk membuka pintu pagar. Dodi masuk dan pintu pagar ditutup oleh Ramlan. Dodi mungkin tidak sadar siapa yang membuka pintu pagar. Setelah Dodi keluar dari mobil, ia langsung dihampiri dan ditodong airsoft gun oleh Ramlan serta golok oleh Erwin. Mereka membawa Dodi masuk rumah dan menggeledah badan Dodi. Didapat uang 7 juta. Lalu Dodi dimasukkan juga ke kamar mandi. Sekarang total sudah 11 sandera yang dimasukkan ke kamar mandi yang sempit itu. Di kamar mandi hanya ada sebuah kloset duduk dan sebuah shower. Ventilasi tidak ada di sana. Jadi tidak ada jalur keluar masuk udara. Pintu dikunci dan kuncinya dibawa oleh Ramlan. Lalu mereka pergi meninggalkan rumah. Sepeninggal komplotan itu, 11 orang di dalam kamar mandi berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pintu mustahil untuk didobrak karena bahan pintu dari kayu yang tebal dan kuat. Berteriak pun percuma. Jalan satu-satunya hanya membuat udara bisa masuk ke dalam kamar mandi agar bisa survive. Dodi lalu berusaha merusak gagang pintu untuk membuat sedikit celah agar udara masuk. Melalui celah kecil inilah 11 korban bergantian untuk menghirup udara. Tidak hanya itu, mereka juga menghidupkan shower karena hawa panas akibat berdesakan. Namun sayangnya itu tidak cukup. Berjam-jam terkurung, hawa yang sangat panas karena berdesakan hanya mendapatkan oksigen melalui celah sempit, membuat mereka tumbang lemas satu persatu. Dan 6 diantaranya tewas kehabisan nafas, termasuk Dodi yang mengalami pecah pembuluh darah akibat kekurangan oksigen. Sekitar 18 jam mereka terkurung di ruangan sempit gelap hingga ditemukan secara tidak sengaja oleh Sheila, teman dari Diona. Setelah melalui persidangan yang panjang, Selasa 19 September 2017, tersangka Ridwan dan Erwin dijatuhi hukuman mati. Sedangkan tersangka Alvin yang bertugas sebagai sopir dan pemantau keadaan di luar saat rekan-rekannya beraksi di dalam rumah dijatuhi hukuman seumur hidup. Erwin dan Ridwan sempat mengajukan kasasi tetapi ditolak. Pasca kejadian, rumah mewah Dodi itu kosong tidak berpenghuni dan keluarga memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Sewaktu rumah itu kosong, banyak cerita-cerita aneh dan mistis beredar di kalangan warga. Para tetangga atau pembantu dan mereka yang kadang begadang sering mendengar suara jeritan dan tangisan pada tengah malam dari dalam rumah mewah tersebut.
Tidak hanya jeritan dan tangisan, satpam komplek juga bercerita bahwa suatu malam ada ojek online yang datang untuk mengantarkan makanan yang beralamatkan rumah kosong itu. Entah ada yang iseng, entah bagaimana. Cuman, ada hal yang tidak etis dilakukan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Mereka membuat acara uji nyali di sana dan disiarkan di televisi. Tentu saja ini mengundang protes dari pihak keluarga maupun warga. Banyak hal-hal dusta yang disampaikan dalam acara uji nyali itu. Apalagi siaran tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Rumah peninggalan almarhum Dedi Triyono itu akhirnya bisa laku terjual walau agak susah karena kasus pembunuhan yang terjadi. Banyak calon pembeli mundur karena menganggap angker. Sekian kisah kasus perampokan di Pulau Mas yang dulu sempat menghebohkan Indonesia ini. Ya, walau kita sudah berusaha menjaga diri kita, keluarga kita, tapi yang namanya kejahatan tetap bisa terjadi. Mimin membayangkan suatu hari di negara kita ini ya, setiap desa, setiap komplek, kecil maupun besar, atau titik-titik pemukiman yang sepi atau rawan, dibuat beberapa pos polisi, di mana polisi selalu ada berjaga di sana. 24 jam, shift bergantian, patroli dalam rentang waktu tertentu. Jadi jika ada yang mencurigakan, cepat ketahuan. Ya, kapan ya bisa kayak gini ya? Ingat, setiap manusia punya sisi gelap.